Welcome September Ceria. Shalom Miracle Church, tidak terasa kita sudah 2 kali melaksanakan ibadah offline dan kita sudah sampai di bulan September di tahun ini. Kami mengundang saudara-saudari yang rindu untuk beribadah bersama-sama dengan kami di Gereja GBI Miracle Service Bali dapat mendaftarkan diri kepada gembala kul masing-masing atau dapat mendaftarkan diri via WhatsApp hotline GBI Miracle Service Bali. Bagi saudara-saudara yang tidak dapat bergabung bersama-sama dengan kami di ibadah offline, tidak usah khawatir karena kita tetap ada ibadah online di YouTube channel kita GBI Miracle Service Bali TV setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama-sama dengan kami mengundang untuk mengikuti doa puasa yang dilaksanakan di Zoom meeting setiap hari Sabtu pukul 10 sampai dengan pukul 12. Untuk ibadah offline kita harus selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada. Berikut protokol kesehatan yang harus kita ikuti selama beribadah di GBI Miracle Service Bali. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan di gereja Tuhan dapat mengirimkan berkatnya melalui nomor rekening yang tertera di bawah sini. Dan minggu ini saya Desi Situmorang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan amat sangat bersyukur sepanjang minggu ini Kau pelihara hidup kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan, bahkan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Bahkan kami mau menerima perjamuan kudus Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, layakkan kami. Biar kami berkenan di hadapan-Mu. Bahkan pujian kami dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan kami tidak pulang pada saat kami datang, kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa berkat berlimpah, kami pulang membawa kesembuhan. Bahkan orang-orang di sekeliling kami berkata bahwa kami diberkati, bahwa kami memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita sembah Dia. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami mau merasakan lebih lagi kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Engkau Yesus, Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, mari muliakan Dia, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau perlindungan kami Bapa, Engkau batu karang kami Yesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Shikina maya lama lama ya shane, iya lama ya shi. Kami mau bangun iman kami. Kau ada di sini, Kau ada di sini ya Allah. Roh Kudus-Mu turun di tempat ini. Roh Kudus-Mu penuhi setiap kami. Hina maya lama ya shande. Hina maya
maya shana maya rala maya shikina maya shande. Saat saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, hari-hari saya dan hari-hari setiap kita sangat amat berat. Tuhan, saya butuh Engkau. Tuhan, saya perlu Engkau. Dan Tuhan mengingatkan saya di firman-Nya di Lukas ayat 12, pasal 12 ayat yang 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Dan janganlah cemas hatimu, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia. Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan ini. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan selalu menyertai kita. Dialah kekuatan kita. Dialah segalanya bagi hidup kita. Jangan khawatir akan masa depanmu. Jangan khawatir akan hari esok, karena Dia selalu menyertai kita. Mari sembah Dia. Shikinamaya Shande. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau segalanya bagi kami. Tidak seorang pun dapat menyingkirkan Engkau dari hidup kami Tuhan. Oh Yesus, Yesus Engkau Tuhan, Engkau Raja. Ujilah aku Tuhan. Amin. Mari sama-sama katakan ini. Mari teguhkan hatimu bahwa Yesus adalah segala-galanya dalam hidup kita. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Mari nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, sembahlah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu Tuhan Yesus. Kerinduan kami Bapa, nyanyi, nyanyi Hosana, Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari jemaat sendiri katakan dengan mengangkat tangan kudus-Mu. Ku nyanyi, kami mengangkat tangan kami Tuhan, tanda kami berserah, tanda kami berharap Engkau turun tangan atas hidup kami Bapa. Kami mau memuji, tinggikan Engkau, nyanyi Hosana. Lebih lagi, Hosana. Jemaat sendiri katakan, Hosana, Hosana. Lebih lagi, Hosana, Hosana. Shikiara. Layak disembah, Kau layak disembah, layak disembah, Kau layak disembah. Haleluya. Roh-Mu Tuhan penuhi setiap kami Bapa. Yes, ya dalam malam ya Shiki dalam malam ya syada da 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 da. Ya dalam malam ya syade. Haleluya.
melawat setiap kita. Yes, kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu ya Bapa. Ini waktu-Mu ya Tuhan. Mari berkata-kata dengan Dia. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, lebih lagi kerinduan kami Yesus. Sikiara makana sikiara lamaya sadamaya sikinamaya. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, ini kami ya Roh Kudus. Siara lamaya Shake namanya Shara namanya Hinamaya Shara. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati Roh-Mu Tuhan, dan kami disenangkan oleh Roh-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia segalanya semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap lebih lagi katakan sambil kita bangkit berdiri. Sembah Engkau Tuhan Yesus, hanya Engkau. Haleluya, Engkau Allah yang hidup.
rencana kerajaan-Mu di tempat ini, di hati kami seperti di dalam surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Dia. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Kita semua percaya kita diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan senyap bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yeay! Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Lebih dahsyat lagi katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tepuk tangan sama-sama. Dia hadir di sini. Haleluya. Engkau Raja, Engkau Tuhan. Yesus, Yesus. Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Allah sanggup, Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama angkat tangan kita. Aku diberkati, yes. Aku dilimpahi, haleluya. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, tepuk tangan yang meriah buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi kita mau memuji Dia. Bersama Yesus
lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Lebih lagi bersama Yesus, bukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Tahib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi, katakan, nama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Tengok kiri kanan saudara. Sama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Dia Raja, Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
Kami percaya Tuhan bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kami percaya kepadamu ya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah hari ini Bapa kami datang kepadamu, karena kami percaya bahwa ada satu kuasa Tuhan yang sedang dinyatakan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, lawatan Tuhan menyembuhkan kami. Roh-Mu yang kudus membebaskan kami. Bahkan kami percaya hari ini kami menerima kemenangan dan kemenangan daripada Tuhan. Hidup kami dimerdekakan dan kami makin dekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini nyatakanlah pribadi-Mu bagi kami. Kami di tempat ini kami mengasihi Tuhan. Bahkan kami yang ada di rumah-rumah pun kami mengasihi Tuhan. Dan kami percaya lawatan Tuhan yang sama terjadi di rumah-rumah kami. Roh-Mu yang kudus menyucikan kami, menghibur kami, dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini nyatakan pribadi-Mu melalui firman-Mu. Biarlah kami hari lebih hari kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ucapkan shalom buat saudara yang ada di rumah-rumah dan saudara semua yang ada di tempat ini. Mungkin yang ada di tempat ini saudara boleh lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bersukacita hari ini? Amin. Saudaraku, memang waktu berjalan begitu cepat ya. Belum kita sekarang sudah sampai di minggu pertama di bulan September. Jadi saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah kita yang dahsyat. Amin. Kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan hari-hari ini saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan sedang datang kepada kita. Dan membuat kita memiliki satu terobosan yang baru di dalam doa-doa kita. Dan membuat kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu hari ini membagikan satu tema firman Tuhan. Yang saya beri judul adalah Breakthrough Prayer. Ya. Terobosan doa. Saudaraku yang terkasih, disadari atau tidak disadari, hari-hari ini Tuhan sedang mengubah cara berdoa kita. Kalau biasanya mungkin kita doanya hanya biasa-biasa saja saudara. Saya percaya hari-hari ini ketika kita menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan sedang mengubahkan cara kita berdoa. Caranya gini saudaraku. Misalnya kita doa biasa dengan doa dikejar singa, pasti beda doanya. Nah hari-hari ini saudaraku, saya percaya bahwa Tuhan sedang bawa kita masuk dalam dimensi kerohanian yang lebih tinggi lagi. Karena kita nggak hanya dikejar singa saudaraku. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini adalah sangat singkat. Kita semua harus lebih lagi sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, 2 Tawarikh 16 ayat 9 berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi mata Tuhan hari-hari ini sedang tertuju kepada orang-orang yang bersungguh hati kepada Dia. Nah saudara lihat gambar di depan ini. Satu kali saudaraku Tuhan sering perlihatkan saya kepada sebuah gambar. Bahwa saya saudaraku sepertinya ada di sebuah padang rumput gitu saudara. Dan sepertinya saudara Tuhan sedang menantikan sesuatu apa yang akan terjadi di padang rumput ini. Nah waktu saya di dalam doa-doa saya saudara, saya terkadang mengkonfirmasi gitu ya dalam firman Tuhan. Oh apakah inilah yang disebut sebagai 4 bulan lagi musim menuai gitu saudara. Oh saya berpikir lagi dan berdoa, apakah ini yang disebut Tuhan bahwa karena saya seorang diri gitu saudara ya. Apakah ini adalah yang disebut sebagai tuaian banyak pekerja sedikit.
Tetapi saudaraku, ketika Tuhan perlihatkan ini dalam roh saya, impresi yang saya dapat dalam hati adalah ternyata ini adalah suatu keadaan di mana Tuhan sedang menanti-nantikan kita. Jadi saudaraku, ternyata Tuhan sangat rindu ketika saya dan saudara datang kepada Tuhan dengan waktu yang khusus, dengan tempat yang khusus. Dan saya percaya saudaraku, ketika firman Tuhan berkata, carilah dia selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, hari-hari ini saudaraku, ketika kita berbicara mengenai terobosan doa, kita melihat bahwa ada sebuah kerinduan Tuhan yang begitu besar kepada kita, supaya saya dan saudara, kita semua makin dekat kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Oke, next lagi berikutnya. Nah, saudaraku, dalam satu buku yang ditulis oleh Worship Matters gitu ya, judulnya adalah Worship Matters. Di sini ada 3 jenis orang Kristen di dalam gereja. Nah, orang yang tipe pertama adalah orang yang membawa minyak dan menuangkannya ke dalam api dan memperbesar api itu sehingga doa dan ibadah menjadi baik. Jadi kalau bahasa saya, saudaraku, saya katakan bahwa ini adalah jenis orang yang punya kerinduan datang kepada Tuhan dengan haus dan lapar. Jadi kalau dengan bahasa saya katakan bahwa ini adalah sebuah kerinduan untuk kita menciptakan sebuah atmosfer pujian dan penyembahan di mana kita rindu kepada Tuhan, terjadinya sesuatu di dalam kehidupan pujian dan penyembahan kita. Lalu tipe yang kedua adalah orang yang membawa air sehingga mematikan api yang sudah menyala. Jadi saudaraku, tipe orang yang kedua ini adalah datang ke gereja, itu dia tidak merindukan apa-apa. Jadi saudara ketika datang beribadah kepada Tuhan atau saudara mungkin berdoa saat teduh, saudara membangun mezbah keluarga gitu ya. Tetapi tidak merindukan sesuatu yang terjadi dalam doa-doamu. Jadi mungkin tidak ada sesuatu yang berubah ketika kita menyembah Tuhan gitu saudara. Jadi ya mungkin kita khawatir, tambah khawatir gitu saudara. Mungkin kita datang dalam keadaan takut karena kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka ya kita pulang gereja atau selesai ibadah tetap takut. Nah, tipe orang yang ketiga saudaraku, orang yang tidak membawa minyak dan air, tetapi menjadi orang yang hanya melihat serta menonton dan berharap ada sesuatu yang terjadi di gereja. Jadi saudaraku, tipe orang yang ketiga ini saya berdoa tidak ada di tempat ini. Katakan amin. Saudara yang ada di rumah-rumah, kita semua merindukan sesuatu yang besar. Shekinah glory terjadi atas hidup kita. Katakan amin. Oke, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Nah, saya akan contohkan sebuah tokoh dalam Alkitab yaitu Musa. Saudara, kalau kita melihat gambar ini, kenapa saudaraku Musa sangat dikasihi oleh Tuhan? Saudaraku, waktu Musa sedang mengembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro di padang Midian, waktu itu ada semak yang terbakar. Lalu saudaraku, Musa melihat semak yang terbakar itu, lalu ada suara yang berkata, lepaskanlah kasutmu sebab tempat ini adalah kudus. Nah saudara, saya sedang ingin menggambarkan kepada saudara semua bahwa ternyata orang yang suka naik ke atas gunung, orang yang suka tinggal dalam hadirat Tuhan akan menerima berkat yang berbeda. Yang mengerti katakan amin saudara. Ya, kenapa Musa saudara? Waktu Musa di Mesir gitu saudara ya, dia mengalami sebuah kehidupan yang ya dia dibuang dan ditemu oleh putri Firaun. Lalu di situ saudaraku, Musa kelihatan sebagai orang yang berbeda karena dia terus menyembah kepada Tuhan. Nah akhirnya saudaraku, waktu di padang Midian ini Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Nah, peristiwa itu terus berlanjut saudaraku sampai akhirnya Musa bisa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan ini adalah satu peristiwa. Gambar yang berikutnya adalah ketika Musa ada di Gunung Sinai. Nah ini saudaraku yang saya ingin tekankan kepada saudara.
Nah, peristiwa yang besar waktu terjadi di Gunung Sinai, saudaraku, bagaimana ketika Tuhan berkata bahwa Keluaran 20 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata, mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi saudaraku, ini ceritanya adalah waktu itu sebenarnya Tuhan sudah berkata kepada Musa dan bangsa Israel. Jadi apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Jadi sebenarnya bangsa Israel dan Musa boleh naik ke Gunung Sinai. Tetapi apa jawab mereka, saudaraku? Di ayatnya yang ke-19 dikatakan bahwa Musa, kamu aja yang naik. Kami tunggu aja di sini. Nah, apa yang terjadi, saudaraku? Kita tahu waktu Musa naik ke atas gunung, Musa mendapatkan 2 loh batu, yaitu 10 perintah Allah. Tapi apa yang terjadi? Mari kita buka sama-sama Alkitab kita, Keluaran 32 ayatnya yang pertama. Mari saudaraku yang ada di rumah-rumah, kita akan buka Alkitab kita dalam Keluaran 32 ayatnya yang pertama. Ya, sudah ketemu, kita akan baca sama, hanya satu ayat ya, Keluaran 32 ayat yang pertama. Kita baca 1, 2, 3. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Saudaraku, waktu mereka ada di kaki Gunung Sinai, mereka tidak ikut naik ke gunung. Apa yang terjadi? Mereka kehilangan figur. Mereka seperti kehilangan arah, saudaraku. Ketika kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kecenderungan kita akan berbuat dosa. Saudara perhatikan ini, bahwa hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk kita lebih lagi senang akan hadirat Tuhan. Kan amin, saudara? Tuhan senang pada kita, saudara. Nah, waktu saudaraku mereka tidak ikut naik ke atas gunung, ketika mereka tidak menganggap penting kehadiran Tuhan, maka kecenderungan hati mereka adalah menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Nah, pertanyaan bagi kita hari-hari ini, saudara, apakah hari-hari ini kita sedang menanti-nantikan sebuah terobosan di dalam doa kita? Apakah hari-hari ini kita sedang senang untuk mencari kehadiran Tuhan? Sesuatu yang besar terjadi di dalam doa-doa kita. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita renungkan yang pertama. Yang pertama adalah worshiping God should make us grateful. Seharusnya, saudaraku, waktu kita menyembah kepada Tuhan, seharusnya membuat kita memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Kalau kita merindukan sesuatu yang besar terjadi di dalam doa-doa kita, jika kita menanti-nantikan sesuatu yang besar terjadi, waktu kita ada di dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan kepada Tuhan, ini saudaraku. Dalam buku dikatakan, dalam buku yang judulnya Christ Center Worship ya, Tuhanlah yang menjadi center, pusat dalam penyembahan kita. Ya, artinya kita harus bisa mengalami Tuhan. Kita harus bisa mengalami kehadiran Tuhan dalam doa-doa kita. Rasa syukur kita di hadapan Tuhan itu adalah sebuah korban bakaran yang berbau harum di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi dalam keadaan suasana pandemi COVID-19 ini, saudaraku, ada banyak orang susah untuk mengucap syukur. Ada banyak orang hidup di dalam tekanan di luar sana, saudara. Tapi kita orang yang di dalam Tuhan, kita percaya bahwa waktu kita menyembah kepada Tuhan, ada rasa syukur yang keluar dari dalam hati kita.
Yang mengerti saudara boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mulai hari ini saudaraku, tidak ada lagi kata-kata protes yang keluar dari mulut kita. Tidak ada lagi kata-kata sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Bahkan saudaraku, kita berkata setiap pagi, terima kasih Tuhan untuk nafas yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan buat hari yang sudah Tuhan beri. Ada rasa syukur yang keluar. Bahkan saudaraku, dikatakan bahwa berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Apa janji Tuhan buat kita, saudara? Waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan katakan, engkau akan kukenyangkan dengan segala hal yang baik yang datang daripadaku. Artinya waktu kita ibadah, saudara, adalah sebuah potret diri dari umat Allah. Jadi saudara, ketika kita beribadah kepada Tuhan, yang harusnya muncul adalah sebuah karakter ilahi. Karena kita mencerminkan, kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, maka apa yang keluar dari mulut kita? Puji-pujian kepada Allah kita. Nah, the first business of the church is not evangelism, missions, but worship. Gitu ya. Jadi ternyata saudaraku, di dalam gereja, urusan pertama gereja sebenarnya bukan menginjil atau misi, tetapi adalah worship. Jadi bahasa saya begini saudara, kalau kita tidak bisa menyembah Tuhan dengan baik, maka saudaraku, kita akan kesulitan di dalam menginjil. Tetapi sebaliknya, waktu kita bersungguh hati kita menyembah kepada Tuhan, maka Tuhan akan taruh roh belas kasihan dalam hati kita. Sehingga apa? Sehingga tidak usah disuruh untuk menginjil pun saudara, kita pasti bersaksi akan kebesaran Tuhan kita. Amin saudara. Nah, waktu kita penyembahan, worship kepada Tuhan, pasti akan ada sesuatu yang berubah di dalam hidupmu. Karena Tuhan sendiri, saudara, yang berbicara kepada kita dan yang membuat kita untuk melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, apa yang dikatakan Daud? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara, waktu Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranku. Apa yang dilakukan Daud ini, saudara? Tuhan berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Apa yang dilakukan Daud, saudara? Pondok Daud dibangun kembali. Pujian, doa, pujian dan penyembahan. Maka inilah saudaraku yang disebut sebagai DNA dari gereja kita. Prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan bersama-sama siang dan malam dalam unity dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Daud sangat mengerti bahwa dia tidak bisa jauh dari hadirat Tuhan. Daud sangat mengerti bahwa kerinduannya hanyalah dekat dengan Tuhan. Ibaratnya seperti ikan tidak bisa hidup kalau tanpa air. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan hadir dalam hidup kita. Yang mengerti boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Ada sesuatu yang terjadi yang mengubahkan hidup kita, saudara. Waktu kita datang pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada satu tokoh, saudaraku, namanya Gary L. Desmond. Jadi dia orang marketplace, ya. Waktu itu dia memberitahukan rahasianya, gitu ya. Dia sukses memimpin Hooverberg Desmond Architects. Dia berkata gini, salah satu kunci keberhasilannya ialah kebijakan sunyi 1 jam. Setiap orang menghadapi meja kerja masing-masing, menaruh fokus penuh pada desain pesanan dari pelanggan,
Dan alhasil efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka meningkat secara luar biasa. Jadi ini tokoh dalam marketplace gitu ya saudaraku, dia menyaksikan, dia menulis sebuah artikel, dia berkata bahwa ketika dia punya kebijakan sunyi 1 jam saja. Jadi ada telepon gak diangkat, dia benar-benar fokus dengan apa yang dikerjakan. Ketika ada hal-hal lain, pokoknya dia fokus dengan kerjaannya. Dia menulis di bagian akhirnya adalah alhasil efisiensi dan kualitas pekerjaan mereka meningkat sangat luar biasa. Nah saudaraku, ternyata angka 1 jam saja. Kalau saudara ingat waktu Tuhan Yesus sebelum disalib gitu ya. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani. Yesus mengajak berdoa berapa lama saudara? 1 jam saja. Jadi artinya saudaraku, kalau kita mau artikan 1 jam saja ya lebih baik gitu ya. Saudara bisa berdoa khusus 1 jam. Tapi kalau bisa diartikan lain, ini berbicara mengenai saudara punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara punya waktu yang khusus dengan Tuhan. Seperti tadi gambar saya di awal, ternyata Tuhan itu senantiasa menanti-nantikan kita saudara. Tuhan senantiasa ada bagi kita. Oleh sebab itu, waktu kita berdoa bayangkan bahwa tangan Tuhan terbuka dan sangat menanti-nantikan kita. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan amin. Biarlah hidup kita menggenapi dalam rencana Tuhan. Jadi dalam kesibukan kita, dalam hal apapun, hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo kita ambil waktu dengan Tuhan. Lalu yang kedua saudara, breakthrough prayer. Bagaimana kita mengalami terobosan di dalam doa kita? Yang kedua adalah worshiping God should make us secure. Menyembah Tuhan harus membuat kita aman. Jadi rasa aman dalam bahasa Ibrani itu adalah Sion. Ya, itu bacanya Sion saudara ya, Sion. Jadi bacanya Sion. Jadi artinya adalah tinggal tetap, tidak tergoyahkan. Jadi kalau saudara sering baca kota benteng, ya Gunung Sion, ya itu artinya adalah tak tergoyahkan gitu ya, tinggal tetap, kokoh gitu. Nah, saudara, orang yang menyembah kepada Tuhan seharusnya yang terjadi adalah kita memiliki rasa aman. Seharusnya yang terjadi adalah kita memiliki rasa aman. Karena kita sementara sedang menyembah kepada Allah yang hidup, Tuhan yang hidup, yang senantiasa mencurahkan berkat, kekuatan, damai sejahtera atas kita. Mazmur 84 ayat 6 dan 7, firman Tuhan berkata, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion.
Ya, melintasi lembah Baka. Saudaraku, kalau saudara lihat perikopnya Mazmur 84 ayat yang pertama itu dikatakan adalah nyanyian ziarah. Jadi ternyata saudaraku, setiap pria Yahudi selama 1 tahun 3 kali mereka harus ziarah ke Yerusalem. Nah, waktu mereka ziarah ke Yerusalem, mereka itu akan melewati satu jalan, satu lembah, namanya lembah Baka. Jadi saudara, lembah Baka ini adalah lembah yang sangat terjal. Lembah Baka ini penuh dengan semak belukar. Pokoknya jalan yang sulit sekali. Nah, biasanya saudaraku, mereka yang tidak tahan di lembah Baka ini, maka mereka tidak akan sampai ke Yerusalem, bahkan mereka kembali ke kotanya. Nah, oleh sebab itu kenapa firman Tuhan katakan waktu kita menyembah kepada Tuhan, meskipun kita ada di dalam lembah Baka, Tuhan akan ubahkan itu menjadi mata air buat kita. Katakan amin, saudara. Jadi waktu kita ada di lembah Baka, firman Tuhan dalam Mazmur 23 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Katakan amin. Nah, inilah yang terjadi, saudaraku. Dikatakan lembah Baka juga artinya adalah lembah air mata. Ya, ada sesuatu tekanan, ada sesuatu yang sulit, saudaraku, terjadi di lembah Baka ini. Tetapi apa yang terjadi dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Jadi waktu mereka memandang bahwa dia akan ketemu Tuhan di Sion, mereka fokus punya pengharapan kepada Tuhan. Maka saudara, mereka akan bisa melewati lembah Baka. Bahkan dikatakan makin lama makin kuat. Dan saya berdoa hari ini saudara buat kita semua. Hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami ada di dalam lembah Baka. Engkau mungkin sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin engkau sedang mengalami lembah air mata. Tapi waktu kita punya pengharapan di dalam Tuhan, fokus kita kepada Tuhan, maka meski ada di dalam lembah Baka, Tuhan akan berikan mata air buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini adalah penghiburan buat kita, saudara. Waktu kita datang menyembah Tuhan, saya berdoa kita semua yang ada di tempat ini, engkau yang ada di rumah-rumah, engkau mengalami lawatan Tuhan. Engkau mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Memang tidak dapat kita pungkiri dengan adanya pandemi COVID-19 ini, berita, media sosial dan segala macam. Tapi hari ini, mari ingat kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Musa? Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat di sini, saudaraku, melekat. Tuhan mau kita melekat. Ya, dalam artinya adalah hati yang melekat itu ada sebuah ketertarikan dengan Tuhan. Saya pernah sampaikan ayat firman Tuhan ini, tapi waktu saya menyusun firman Tuhan hari ini, Tuhan ingatkan kembali ini. Berarti kalau 2 kali disampaikan, berarti ada sesuatu yang penting buat kita ingat. Amin. Saudara boleh senyum. Senyum tapi pakai masker, nggak kelihatan. Jadi artinya Tuhan sedang ingin hati kita condong kepada Tuhan. Haleluya. Terus yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga adalah worship God should make us do the Great Commission. Menyembah Tuhan harus membuat kita melakukan amanat agung. Ini pesan dari Bapak Pendeta Pembina kita, Pak Niko Nyoto Raharjo. Ingat akan amanat agung. Jadi terobosan doa-doa kita, saudara, itu harus terjadi. Yang pertama adalah menimbulkan rasa syukur dalam hati kita. Yang kedua menimbulkan rasa aman. Dan yang ketiga adalah waktu kita menyembah kepada Tuhan harus kita memiliki sebuah kerinduan melakukan amanat agung. Saudara lihat gambarnya kelihatan ya. Jadi ini adalah seorang tentara, saudara, gambaran tentara sedang ada di medan perang.
Ya, seorang prajurit di medan perang, lalu dia itu menggendong keledai. Ya. Jadi prajurit sedang menggendong keledai. Nah, gambar ini diambil saat Perang Dunia Kedua. Seorang serdadu menggendong seekor keledai. Bukan berarti bahwa si serdadu menyayangi si keledai atau mencoba untuk melindunginya. Saat itu mereka sedang memasuki kawasan yang penuh ranjau. Dan kalau si keledai dibiarkan berkeliaran ke sana kemari sesuka hatinya, itu akan berpotensi untuk memicu ledakan yang akan membunuh semua orang di situ. Jadi ceritanya gini saudara, jadi mereka sedang dalam suasana perang. Nah mereka melihat kalau keledai ini dia dibiarkan berkeliaran, nanti suatu saat dia kalau menginjak ranjau, maka ranjaunya meledak. Kalau ranjaunya meledak, yang mati bukan hanya keledainya, yang mati siapa saudara? Semuanya pasti akan mati. Nah maka yang dilakukan prajurit ini adalah ketika dia ketemu keledai, digendong sama dia. Supaya dia nggak injak ranjau. Jadi tidak jadi mati. Nah dari gambaran ini saudaraku, mari kita tangkap. Bahwa ada orang-orang di luar sana yang sesungguhnya membutuhkan uluran tangan kita. Katakan amin saudara. Sesungguhnya ada orang-orang di luar sana yang sementara sedang mencari kebenaran. Sedang mencari Tuhan yang benar. Sedang mencari Sang Juru Selamat itu. Sedang menanti-nantikan kesembuhan yang datang daripada Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya kepada siapa? Mereka butuh uluran tangan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, rekaman khotbah yang dimasukkan di YouTube gitu ya saudara ya, ibadah online seperti ini, kau yang di rumah-rumah menonton seperti ini, ada banyak respon dari beberapa orang. Dan salah satu respon yang baik adalah ternyata dari adanya tayangan-tayangan ibadah online via YouTube ini, satu rumah yang tadinya dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah, nggak pernah doa. Tapi karena sama-sama lihat tayangan YouTube di televisi, di TV di rumahnya, jadi mau nggak mau saudara, mereka ikut nonton. Jadi inilah yang disebut sebagai tuaian. Jadi kita bicara bukan hanya satu orang saja yang selamat, tapi selama ini doa kita, satu orang selamat, maka seisi keluargamu akan diselamatkan. Mari saudara yang mengerti, tepuk tangan buat Tuhan kita. Inilah waktunya saudara. Inilah waktunya bahwa waktu kita menyembah kepada Tuhan, kerinduan kita apa? Mungkin kita hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara yang bisa datang ke tempat ini, puji Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah, tapi lihat. Waktu kita keluar dari tempat ini, ada banyak jiwa sedang menanti uluran tangan kita. Engkau boleh bersaksi, engkau katakan Tuhan Yesus baik. Engkau boleh katakan bahwa Tuhan Yesus tempat perlindungan kita, kota benteng kita yang teguh. Dan yang terakhir saudara, kita harus menjadi messenger the third Pentecost. Kita semua adalah pembawa pesan Pentakosta yang ketiga. Jadi ibadah tidak pernah berhenti bagi diri kita sendiri. Ibadah kepada Tuhan harus membuat kita mengalirkan kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang di luar melalui perkataan dan perbuatan kita. Jadi saudara, hari ini di depan kita ada tubuh dan darah Kristus. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Selain kita mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kita. Mari nanti kita berdoa. Benar saudaraku, satu orang selamat, seisi keluargamu diselamatkan. Tidak hanya itu, kotamu diselamatkan. Tetanggamu, daerahmu, lingkungan sekitarmu. Ini waktunya keselamatan yang daripada Tuhan datang kepada umatnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Mari kita akan masuk dalam perjamuan suci. Saya mengundang para petugas perjamuan. Mari Bapak Ibu kita berdiri, bangkit berdiri bersama-sama.
siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami percaya kepadamu ya Tuhan, bahwa hari ini adalah waktu dan masa di mana Engkau Tuhan sedang membawa kami semua makin dekat kepada Tuhan. Mari biarlah hari ini Engkau menyucikan kami, menguduskan setiap kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Bapa, hari ini kami sungguh bersyukur kalau kami boleh makan dan minum tubuh dan darah Kristus. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dan biarlah hidup kami terus diperbaharui hari ke hari. Batin kami makin dekat kepada Tuhan. Kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh Baik saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kau yang sudah menerima roti. Roti ini ada ayat firman Tuhannya. Mari saudara baca ayat firman Tuhan ini. Saudara imani bahwa ayat firman Tuhan ini untuk kita, saudara. Kami butuh kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu. Kami butuh uluran tangan-Mu. Mari saudaraku angkat roti ini atas kepala kita, tanda kita menghormati tubuh Tuhan. Hari ini ya Tuhan, di minggu yang pertama di awal bulan September, kami sungguh-sungguh datang kepadamu Bapa. Kami tahu adalah bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Bahwa waktu kami mengangkat tubuh Kristus ini, kami tahu bahwa pengorbanan-Mu di atas kayu salib adalah menebus dosa-dosa kami. Engkau yang menghendaki untuk tidak binasa. Dan biarlah hari ini kalau kami boleh hidup, biarlah hidup kami adalah sebuah kesempatan untuk kami bersyukur kepada Tuhan
Hidup ini adalah sebuah kesempatan untuk kami menginjil, memberitakan kabar baik kepada semua orang, bersaksi bahwa Tuhan Yesus hidup. Biarlah itu terjadi bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita yang percaya kita makan bersama dalam nama Yesus. Saudara, mari kita angkat cawan ini atas kepala kita. Kami tahu Tuhan, ketika darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, darah Yesus yang menyucikan dosa-dosa kami. Hari ini Bapa, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Mari koreksi hati kami. Biarlah kami kedapatan menjadi orang-orang benar di hadapan Tuhan. Sebab oleh karena darah-Mu, darah-Mu yang menyucikan kami, darah-Mu yang menebus dosa-dosa kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah cawan yang kita pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita yang percaya kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari kita buka kedua tangan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Kiralah baya syandara bara-bara-bara. Syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Berikanlah kami kekuatan yang baru. Berikanlah kami roh sukacitamu, damai sejahteramu. Haleluya. Engkau yang berbeban berat, katakan kepada Tuhan, angkat bebanku, angkat kekhawatiranku dalam nama Yesus. Engkau yang sedang dalam lembah air mata, engkau yang ada dalam lembah kekelaman, mari berkata kepada Tuhan, sertai aku Tuhan, sertai aku Tuhan. Angkat tanganku, gandeng aku Tuhan. Sakit, peganglah bagian badanmu yang sakit. Katakan, Tuhan ganti yang baru, Tuhan sembuhkan sempurna. Tuhan, mujizat kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Kami berdoa, biarlah anak-anak kami disertai Tuhan, anak-anak kami dilindungi oleh Tuhan. Mari
saudara, inilah waktunya untuk engkau berdoa syafaat. Koralabata syakanamana. Doakan suamimu, doakan istrimu, doakan keluargamu, mertuamu, keluarga besarmu. Koralabata syakanamana. Hari ini ada terobosan doa dalam hidupmu. Hari ini ada terobosan doa, breakthrough prayer terjadi atas doa-doamu. Engkau dibawa Tuhan masuk dalam dimensi yang baru dalam doa-doamu itu. Terima kasih Tuhan. Ada satu kuasa yang besar Tuhan nyatakan hari ini. Kami percaya, kami disembuhkan. Hari ini kami percaya, kami yang berbeban berat mendapatkan kelegaan. Bahkan kami percaya hari ini dan sampai selama-lamanya kemenangan itu menjadi bagian kami. Mari yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Mari angkat tanganmu saudara. Mari angkat tanganmu. Syukur, terima kasih Tuhan. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.